Thank you bro, duluan ya. Jadi nggak jadi kali Liverpool. Thank you ya bro, duluan ya. Oke guys, kita udah kelar masang kaliper RCB. Oke, keren ya kaliper RCB. Depan tuh dia emang agak sedikit turun, seharusnya tuh di sini. Ini nggak di sini, jadi karena ada bracket ini dia jadi di bawah. Tapi so far masih enak kok dilihat looknya, cila look. Nah ini yang belakang teman-teman. Tuh ini yang belakang. Ini selang remnya pakai KTC yang black carbon. Bagus lah, worth it dibeli. Kalau yang belakang nih pakem banget sih nih yang belakang nih. Pakem banget nih, kalau gue pencet tekan lo bisa ngepot nih. Jadi tugasnya si rem belakang hanya untuk ngebantu, sekarang lebih bukan ngebantu sih, lebih ngesot jatuhnya nih. Tuh mobil ngontok kencang banget. Kita cobain depan coba. Oh yang depan juga pakem coy. Tuh, wah ini sih gue gaya stupi juga bisa nih. Wah cukup worth it sih, cuman ini gue dapet yang belakang loh, dua-duanya belakang, rear itu buat belakang, yang front itu buat depan. Kok bisa ditaruh di belakang, di depan, yang belakang taruh depan. Jadi kita harus kudu penyesuaian si bracketnya. Penyesuaian bracketnya harus disesuaikan lagi, ribetnya gitu. Jadi bahasa kerennya di custom, biar supaya kaliper RCB series ini yang belakang bisa dipakai ke depan. Tuh. Kebetulan gue dapetnya belakang dua-duanya nih, karena gue nggak beli baru ya teman-teman. Gue beli dari keadaan second, dipakai 3 minggu. Gue juga orang awam, gue nggak tahu dia postingnya itu depan belakang, yang gue pikir itu normal dua-duanya depan belakang. Ternyata pas diperhatiin lagi di saat pemasangan itu belakang dua-duanya. Pantesan tadi, rem belakangnya pakem loh, pakem banget ini ya, mungkin karena 2 piston kali ya. Ternyata belakang dua-duanya. Pas diperhatiin tadi tuh sama yang masang temen gue si Paul, aneh kok bracketnya begini, terus posisinya juga agak ngondoy ke bawah si kalipernya ini, karena kan si bracketnya itu ada tambahan ya, di custom lagi. Jadi dia posisi si kaliper itu agak ke bawah, kondor lah bahasanya. Beda dengan fungsional aslinya. Kalau fungsional aslinya itu seperti kaliper pada umumnya, posisinya standar gitu ya. Kalau ini dia agak ke bawah. Tapi apakah pengeremannya mengaruh itu? Apakah pengeremannya lebih fungsional daripada yang asli yang seharusnya? Sama aja men, ngeremnya masih bisa ngerem loh. Tuh ya kan? Kalau kalian perhatiin baik-baik, itu dipencet udah langsung ngerem banget. Jadi nggak ngaruh ya, walaupun posisinya kalipernya agak ke bawah, walaupun nggak sesuai dengan fungsionalnya, tapi ini masih bekerja dengan baik. Tuh. Dan ini tadi gua nyari oli master remnya itu nggak ada, yang karena nyari minggu mungkin bengkel kebanyakan tutup. Yang biasa tempat gue beli itu nggak ada yang dot 4, tapi si Paul ada yang dot 3. Seharusnya gue pengen itu yang dot 4, katanya lebih bagus. Ya mau nggak mau lah ya, karena emang waktunya cuma di hari Minggu doang.
libur kerja, jadi ya mau nggak mau ya udah pasang aja gitu, pakein aja yang 23. Tapi secara pengereman 23 pun nggak yang jelek kok, bagus, ini masih oke. Tuh masih oke ini, dia masih empuk. Dot 4 empuk abang daripada 3. Dot 4 lebih empuk juga, cuman katanya lebih bagus gitu. Selama yang dicari nggak ada, ya pakai aja yang ada gitu teman-teman. Toh fungsinya juga masih tetap sama kok, masih bisa ngerem dua-duanya. Dan sepengalaman gua ya, sebelum gua pakai kaliper RCB ini, gua kan yang depan itu gua pakai kaliper R15, dan cakramnya itu, piringannya itu gue pakai punya Scarlett yang nggak normal bulat, dia agak bergerigi gitu, bergigi ya, bergelombang yang depan gue nih, dan yang belakang juga sama Scarlett. Tapi di saat pakai kaliper R15 buat depan dan timpalannya itu piringan Scarlett, itu di remnya tuh nggak kayak gini nih, tuh nggak kayak gitu. Ngeremnya itu agak gerdek ya, bahasa yang gampang dipahami itu agak gerdek dulu, baru kalau kita pencet total baru dia pakem. Nggak ngerti apakah memang kaliper yang nggak cocok dengan piringan ini yang bergigi, apa mungkin memang kaliper original R15 memang lebih cocok ke piringan yang bulat ya, yang standarnya, ataupun yang kayak punya yang TDR kan ada tuh yang bulat tuh, yang racingnya, ataupun piringan yang standarnya dia, mungkin tuh lebih enak. Wah, enak banget sih ini rem yang belakang. Yang pertama 2 piston, yang kedua juga lebih ke racing ya, looknya juga enak dilihat gitu. Wah, ini sih gua yang kaliper depan ini, belakang ditaruh di depan, sama aja sih fungsinya. Terus kalau memang gua bisa freestyle dan jago mengerti freestyle gaya stupi yang ngangkat ban belakang, mungkin ini bisa jadi pilihan juga kali ya, kaliper RCB, karena pakem kok. Mungkin kalau yang ngerti freestyle mungkin ini cocok juga kali ini si kaliper RCB. Nah, kalau kaliper R15 tuh tadi tuh pas gua ngerem kayak tadi tiba-tiba mendadak tuh agak geredek dulu, nggak langsung ngigit. Kalau ini langsung ngigit. Sama-sama 2 piston ya, kaliper R15 yang depan sama kaliper RCB mau yang depan mau belakang, sama-sama 2 piston. Cuman sumpah enak sih ini ngeremnya, udah empuk, master remnya empuk, terus ditambah lu punya kaliper racing ya kayak RCB ataupun Kitako, itu udah ngebantu banget sih. Ini sih kayaknya harus hati-hati nih, rem belakang ini pakem banget. Jadi tugasnya bukan hanya ngebantu saja sekarang ini. Biasanya kan hanya buat ngebantu doang ya rem belakang, tapi kayak fungsi dua-duanya nih sangat vital teman-teman. Dan kampasnya juga masih lumayan tebal, biarpun beli second ya, baru dipakai cuma 2 minggu kok, 3 minggu, makanya dia nggak berani jual di bawah 1000, karena emang masih mulus banget dapetnya gue. Worth it lah ini. Terus kanvas remnya itu bisa dikombinasiin sama punya Honda apa ya, Tiger ya, kalau nggak salah Tiger deh kayaknya ya, karena gue baru punya ini kaliper, jadi belum bisa mastiin dan bener punya Honda Tiger atau Honda yang lain, karena belum coba ganti kanvas rem juga ya, karena emang baru dipasang juga ya di kalipernya. Nah, jadi kepada kesimpulannya, kesan pertama gue pakai kaliper ini, yang pertama boleh dibilang ini nyaman dalam keadaan lu ngerem pelan pun atau lu rem urut pun ini nyaman. Terus yang kedua, lu pakai perasaan juga ya ngeremnya ya, jangan tiba-tiba kayak mendadak gitu, dan masih kategori nyaman. Yang ketiga, kalau seandainya lu tiba-tiba mendadak ngerem pun, ini langsung ngigit men, ini ngigit banget. Jadi lu harus hati-hati juga ya ngeremnya, jangan dalam keadaan jarak jauh terus langsung lu ngerem pakemin, lu bisa ngepot, lu bisa jatuh. Tapi so far kalau keadaan segini nih, sekitar ya 20 km, lu tiba-tiba mobil depan nih berhenti mendadak, lu masih kepegang, masih aman gitu.
Tapi jangan coba-coba lu dari lu ngebut gitu ya, tiba-tiba lu ngerem total gitu, rem bener-bener rem ngepot. Lu kalau lu nggak bisa ngimbangin ya sama aja sih gitu. Tapi bener deh, emang nggak ya, harga juga ya, harga nggak ngebohongin. Terus udah gitu cuy, ribet aja juga ngomong. Udah gitu juga dari standar lu lari ke kaliper racing, mau RCB mau merek apapun, pasti tingkat pengeremannya tuh lebih mantep tuh, apalagi didukung dengan kaki lu udah bagus tuh, dari shock ya, dari shock breaker lu udah cakep gitu. Nah mungkin gitu aja teman-teman ya, pengalaman pertama gua pakai kaliper RCB ya, nyaman. Terus dia juga ngigit banget tuh udah kayak kuda lumping. Udah ngigit banget, apalagi rem belakangnya ini rem belakangnya parah sih nih. Kalau di rem bener-bener megang banget nih bisa ngepot nih ya. Yang kedua juga looknya cakep ya, warna merah ya, sesuai lah sama body dan beberapa aksesoris yang udah nempel di motor, sesuai. Dan harganya juga terjangkau secondnya kalau emang lagi punya duit. Lagi nggak punya duit mah jangan dipaksain, pakai kaliper standar aja juga udah worth it. Ini gue beli ya memang karena buat ya karena ini motor sekarang udah tugasnya udah hampir jarang dipakai, di rumah aja. Jadi ini motor lebih ke salah satu hobi. Nah jadi nggak ada salahnya kalau ada rezeki lebih gue kumpulin satu-satu buat modifikasi ini motor teman-teman gitu. Gue sehari-hari jalan sekarang ini tuh kerja pakai Mio, punya bini gue. Jadi yang ini fungsinya tuh lebih sedikit sekarang si enak ini tuh. Jadi nggak ada salahnya kalau ngumpulin dikit-dikit part racing buat kalian modifikasi motor kalau ada budget ya. Kalau nggak ada jadi paksain. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Pengalaman pertama gue pakai kaliper RCB ini enak banget, nyaman juga. Tapi harus ada hati-hati juga karena ini kita pakai banget 2 piston tuh nggak main-main, apalagi yang 4 piston. Wow, mungkin kalau ya logika gue ini masih bisa dipakai buat freestyler kali ya, si RCB kaliper RCB 2 piston ini, karena masih cakep gigitnya cakep gitu. Oke, mungkin segitu aja review tentang si kaliper RCB ini. Bisa kok kaliper RCB belakang dipindahin ke depan, tinggal mau ribetnya aja, tinggal penyesuaian bracketnya doang, tambahan bracket custom, tinggal di custom aja lagi ya. Meskipun looknya agak kurang proporsional karena dia agak ke bawah, nggak sesuai dengan standarnya, tapi so far masih ngena, masih enak buat dipencet-pencet remnya tuh. Waduh, enak men. Oke, udah gitu aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini ada salah satu rekomendasi juga buat kalian mau NMAX kalian ataupun motor apapun mau modif kaliper ya. Nggak di endorse ya, nggak disponsorin juga. Tapi gue lebih milih si RCB yang 2 piston. Tuh, kalau yang 4 piston mau merek apapun kayak terlalu ekstrim karena motor buat harian juga ya, bukan buat freestyler. Cukup rekomendasi. Oke, jangan lupa di like, subscribe, di komen karena harus buru-buru, bini lapar. Nggak apa-apa ya nonton sepi juga, yang penting selalu konsisten bikin video. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai saat ini, gue sangat-sangat terima kasih. Thank you juga yang belum pergi dari channel random, channel 17. Thank you, sorry kalau masih menyuguhkan video-video yang random ya, karena memang aktivitas gue adalah seorang ayah yang harus mencari nafkah juga, jadi agak ribet buat setiap hari bikin konten dan mencari konsep video yang rame agak susah karena sendiri juga, gak ada tim. Thank you, gue pamit undur diri, gue Dimas Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.